Nah ini tadi kan Ibu juga tadi sempat singgung masalah krisis iklim nih. Memang Ya. sekarang kan cuaca kita itu sulit diprediksi ya. Betul, betul. Nah, jadi kira krisis iklim ini pengaruhnya terhadap negara kepulauan Indonesia ini apa kira-kira? Jadi sebetulnya ya mungkin yang dimaksud krisis itu kan dampak dari perubahan iklim ya. Nah. Dampak dari perubahan iklim itu antara lain ya kejadian ekstrim, yaitu cuaca ekstrim ataupun iklim ekstrim. Ekstrim itu kalau kering sekali dan panjang, misalnya El Nino. Kalau basah, lebat, sampai ya, banjir, gitu ya. banjir ya, dan durasinya panjang. Intensitasnya semakin tinggi, menguat. Nah, dan itu kan merugikan masyarakat dan lingkungan. Dan mungkin itulah yang dikatakan krisis ya. Sehingga kami harus mampu mendeteksi dini dan mengantisipasi. Nah, apa yang dilakukan BMKG? Kami memperkuat teknologi dan SDM. Ya, jadi teknologinya satelit kan sudah lama diterapkan ya, tapi kita tingkatkan penerapannya. Jadi misalnya untuk mendeteksi apakah musim depan atau apakah tahun ini akan terjadi El Nino, La Nina atau netral, itu sudah dideteksi sejak akhir tahun lalu. Bisa diperhitungkan dari suhu muka air laut. Dengan analisis pemodelan, akhirnya kita tahu, oh ternyata diprediksi pertengahan, misalnya ini misalnya tahun 2023, di tahun 2022 kita sudah bisa memprediksi kira-kira di bulan Juni itu akan diprediksi terjadi El Nino. Yaitu ini tadi kekeringan yang panjang itu dengan teknologi dan SDM yang mumpuni itu bisa. Nah, La Nina itu tahun lalu ya, sehingga kita bisa menyusun perencanaan. Kalau sudah tahu tahun sebelumnya, di akhir tahun itu sudah mulai melakukan persiapan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan PU, dengan Pertanian. Kan sudah tahu nanti kira-kira Juni tahun depan akan kemarau, dan kemaraunya tuh kering panjang, El Nino, kekeringan yang panjang. Jadi menyiapkan stok pangan, lalu menabung air hujan ya. Tadi disimpan di waduk-waduk, di tandon-tandon, kemudian membangun sumur-sumur pompa untuk pertanian, irigasi misalnya. Jadi mengelola waduk itu lebih cermat itu ya. Jadi dengan informasi dini itu krisis iklim dapat dimitigasi. Itu jadi memitigasi atau tepatnya malah adaptasi. Kita tidak bisa merubah modifikasi iklim, itu nggak bisa. Merubah iklim nggak bisa. Kecuali secara massal ya, kita misalnya green semuanya serba hijau, dihijaukan kembali. Nah, itu berangsur-angsur tapi kan lambat itu. Nah, untuk cepat itu dengan mitigasi tadi agar panen tidak gagal ya, tidak terjadi polusi yang meningkat karena hujan tidak ada. Lingkungan tetap bisa aman bagi kehidupan manusia. Seperti itu. Nah, tadi tentang mengolah data ya. Apakah teknologi yang di BMKG sekarang ini sudah punya teknologi yang begitu data terkumpul dia sendiri akan menganalisa dan langsung memberitahukan, melaporkan, atau perlu SDM-nya yang mengkalkulasi kembali dari data-data itu? Sebetulnya secara otomatis data itu sudah bekerja. Langsung melaporkan hasil ini ya? Iya, secara otomatis. Misalnya gempa. Nah, gempa tuh kita katakanlah kita tinggal diem aja ya, autopilot. Itu semua dengan Internet of Things, data kejadian gempa itu terekam secara otomatis real time, seketika terkirim ke pusat di Kemayoran, langsung seketika secara otomatis mesinnya itu menghitung dalam waktu maksimum 2 menit. Kita sudah tahu secara otomatis, bahkan kadang kurang dari 2 menit sudah tahu gempa ini terjadi di mana, magnitudonya berapa, kedalaman berapa. Itu sudah bisa tahu. Tsunami atau tidak. Itu juga bisa secara otomatis. Itu sebenarnya sudah bisa sejak mungkin udah 10 tahun lebih ya, 15 tahun yang lalu sudah bisa. Sudah bisa. Ya? Nah, sekarang yang kami tingkatkan adalah kecepatannya. Kecepatannya. Jadi kalau dulu secara otomatis pun dalam waktu
5 menit itu sudah bisa keluar peringatan dini. Namun tetap perlu SDM. Karena mesin itu, kalau bagi kami ini saat ini policy-nya, mesin itu tetap harus diawasi oleh manusia. Ya, ada cerita yang BMW, ada jembatan yang belum jadi. Oh iya, yang dengan kena petunjuk dari itu satu kan teknologi, maps kan, itu, kan nggak ada kontrol manusia. Ujungnya nggak ada, belum disambung jalan tolnya. Kan itu dengan teknologi itu, AI. AI yang canggih sangat dikagumi. Petunjuk jalannya itu ternyata di sana tolnya belum nyambung, belum terputus. Nah, sang AI nggak ngerti. Nah, itu pelajaran bagi kita bahwa secanggih apapun teknologi, harus tetap the man behind the technology, the man behind the gun, itu masih diperlukan. Jadi meskipun teknologi kami di sini otomatis, tapi kami masih membutuhkan SDM untuk controlling, checking. Misalnya kalau yang map itu kan dicek apakah benar di situ jembatannya udah, kan nggak ada yang ngecek, karena nggak ada orang yang diberi tugas ngecek, kan nggak ada. Nah, kami harus cek itu di lapangan. Jadi ada petugas yang jaga 24 jam. Meskipun mesin-mesin kami otomatis. Itu konsepnya saat ini. Dan perkembangannya dibandingkan 15 tahun yang lalu, kalau 15 tahun yang lalu dalam waktu 5 menit peringatan dini tsunami dan info gempa bumi dulu ya, info gempa bumi dan peringatan dini tsunami bisa disebarluaskan ke publik. Kalau saat ini dalam waktu maksimum 3 menit. Dipersingkat. Jadi, ya? Dipersingkat. Dan targetnya nanti kurang dari 3 menit. Insya Allah sampai 2 menit ya, itu karena target. Kan masalah waktu ini penting sekali. Penting, karena nanti evakuasi, respons secara dini. Misalnya tsunami akan datang 30 menit lagi. Kalau hilang 5 menit kan sudah kurang waktunya untuk evakuasi dan penyelamatan, begitu. Iya. Nah ini tadi kan masalah cuaca ini, apakah juga masalah banjir tadi ya? Mungkin juga masalah kan sekarang di daerah puncak Bogor itu kan banyak yang sudah digundulin ini, karena juga ada wahananya segala macam yang tadinya dibongkar kembali. Nah ini masalah banjir ini terhadap kondisi itu kira-kira memang pengaruhnya besar kali ya? Maksudnya terhadap perubahan lahan? Iya, lahan yang sudah diubah, gunung yang ditebas, hutan-hutannya itu mempengaruhi BMKG bisa baca nggak setelah hutannya ditebang-tebang, berubah menjadi begini? Nah, bukan kebetulan. Saat kejadian di puncak baru saja 2 bulan lalu ya, di kawasan puncak waktu itu kan terjadi banjirnya di Bekasi kan, karena kiriman dari Bogor, dari puncak lah ya. Nah itu sebetulnya itu sudah bisa terdeteksi dari satelit. Jadi itu kejadiannya kan kalau nggak salah tanggal 4 setelah subuh ya, pagi hari. Tapi tanggal 3-nya jam 8 malam itu kami sudah deteksi. Taunya dari mana? Dari satelit. Dari satelit itu kelihatan awan tebal, awan cumulonimbus itu menutupi hampir seluruh wilayah Jawa Barat, termasuk Jabodetabek. Nah, artinya, dan kami langsung telewicara itu dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi Jawa Barat dan juga di kabupaten-kabupaten yang diprediksi akan terdampak. Nah, sudah koordinasi ya, artinya kejadian banjirnya yang karena hujan itu bisa dideteksi. Tapi menariknya apa? Yang mengalami tutupan awan cumulonimbus tebal itu tidak hanya di Jawa Barat, tapi juga di Lampung. Jadi kami koordinasi dengan BPBD Lampung, bahkan lebih luas lagi. Juga di Kalimantan, antara Kalimantan Barat dan Selatan, lebih luas lagi. Artinya yang terdampak hujan lebat atau ekstrim itu tidak hanya Jawa Barat, ada Lampung, ada Kalimantan Selatan dan Barat, perbatasan Barat itu. Tapi yang mengalami banjir hanya di Jawa Barat, yang banjir sampai segitunya sampai atap, hanya di Jawa Barat. Padahal sama-sama kena hujan ekstrim. Ya, mungkin datarannya lebih rendah ya di daerah Bekasi sekitarnya itu. Tidak, di sana pun juga sama, ada gunung, ada dataran juga. Di Kalimantan kan juga ada dataran ya. Tapi kenapa hanya di Jawa Barat?
Dan itu kami punya data memang tata guna lahan di Jawa Barat, di DKI dari tahun ke tahun itu lebih terbuka. Lebih terbuka dan suhu yang diukur di data kami itu suhunya semakin mengalami peningkatan. Jadi pembukaan lahan itu berdampak menjadi panas matahari itu semakin terasa panas itu ya. Karena banyak beton, banyak open ya, kurang hijau ya. Pohon-pohon kurang Dan gitu ya. iya, beton itu menyimpan panas lebih lama. Jadi ini yang lebih panas. Jadi itu menyebabkan perubahan cuaca tadi itu ya. Intensitas siklus hidrologinya lebih cepat, lebih aktif. Sehingga pembentukan awan-awan juga lebih aktif, hujannya lebih ekstrim. Namun meskipun kemarin itu kondisi hujannya kurang lebih sama, tapi lahannya yang paling terbuka kan yang di Jawa Barat. Jawa Barat ya. Yang lain meskipun hujannya sama-sama ekstrim, tapi dampaknya kan tidak sedahsyat di Jawa Barat. Yang membedakan apa? Kondisi tata guna lahannya. Jadi data itu ada.